Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asvina Intan Mariana, NIM 1703030196, kelas C semester 9, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, di sini saya akan mereview buku ke-9 dengan judul Same-Sex Relationship, Law and Social Change, yang artinya hubungan sesama jenis, hukum dan perubahan sosial. Ini merupakan tugas ke-9 dengan mata kuliah perubahan sosial budaya. Baik, saya langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Pembahasan pertama mengenai model pengenalan dan kekuatan single pasar, di mana pernikahan sesama jenis dirayakan di luar negeri harus diakui sebagai perkawinan. Model pengakuan berarti bahwa pernikahan sesama jenis asing diakui sebagai pernikahan, meskipun hukum domestik tidak mengizinkan pernikahan ini terjadi untuk dirayakan di wilayah negara yang bersangkutan. Diakui meliputi baik pengakuan atas segala akibat perkawinan maupun pengakuan atas status pasangan dengan tujuan terbatas, misalnya tempat tinggal, halangan untuk menikah, kewarganegaraan, dan adopsi. Contohnya pernikahan sesama jenis itu ada di Rumania, negara Estonia, negara Slovakia, Latvia, dan Andorra. Perkawinan sesama jenis merupakan perkawinan pasangan dengan jenis kelamin yang sama melalui sebuah upacara sipil atau keagamaan. Istilah kesetaraan perkawinan mengacu pada status politisi, yakni perkawinan antara pasangan sesama jenis dan pasangan yang berbeda jenis yang diakui oleh hukum. Otoritas lokal menafsirkan ini sebagai arti bahwa negara Rumania akan mengadopsi model penghapusan ini. Ini terjadi karena seperti yang dinyatakan secara meyakinkan oleh CJUEU, yang pertama, kasus hukum sebelumnya sudah menyelaraskan konsep pasangan, di mana seseorang bergabung dengan orang lain melalui ikatan pernikahan, karena orang adalah netral gender yang dapat mencakup pasangan sesama jenis. Yang kedua, dalam berolahraga kompetensi nasional apapun, termasuk pengaturan status pribadi, anggota negara harus mematuhi Undang-Undang UE yang mencakup kebebasan untuk tinggal di negara anggota menurut aturan sekunder UE. Yang ketiga, campur tangan. Dengan kebebasan yang mendasar untuk bertempat tinggal hanya diperbolehkan jika didasarkan pada pertimbangan kepentingan umum yang objektif dan jika itu sebanding dengan warga negara yang sah objektif. Di sini, keberatan masyarakat berperan pengadilan menerima bahwa UE harus menghormati identitas nasional beberapa di antara termasuk pandangan heteroseksual tentang pernikahan. Namun berpendapat bahwa keberatan tersebut harus berhasil, harus ada ancaman yang nyata dan cukup serius terhadap kepentingan fundamental masyarakat yang tidak terjadi. Kesimpulannya adalah pasangan harus diperlakukan seperti itu terlepas dari orientasi seksual dan gender mereka. Meskipun keputusannya menyangkut hak untuk tinggal, kemungkinan besar menjadi batu loncatan menuju pengakuan penuh atas pernikahan sesama jenis di luar negeri. Diperdebatkan, menurut Koman memberikan landasan bagi prinsip kesinambungan status pribadi, di mana dalam konteks keluarga yang semakin berubah secara geografis, status asing tidak akan pernah terbuka untuk ditentang dan menerapkan hukum yang berbeda. Namun, implementasinya sangat sempit, seperti yang dicontohkan oleh Rumania. Di dalam bulan Juli 2018, Mahkamah Konstitusi mengajukan Koman untuk menyatakan bahwa sesama jenis pasangan warga negara di Uni Eropa memiliki hak tinggal yang sama dengan yang berbeda jenis kelamin. Pengadilan mengamati bahwa pasangan sesama jenis memiliki hak atas kepribadian, hidup, dan keluarga berdasarkan pasal 8, dan hubungan keduanya adalah diakui oleh hukum.
Berikut bagian kedua, ada solusi terbaik kedua, menurunkan pernikahan sesama jenis menjadikan pasangan sipil. Sebagian besar negara yang tidak mengakui pernikahan sesama jenis dirayakan di luar negeri sebagai pernikahan yang mengikuti model penurunan derajat. Mereka memperlakukan pernikahan ini seolah-olah mereka adalah persekutuan perdata, di mana diatur oleh baik hukum asing maupun oleh hukum domestik. Negara-negara ini termasuk negara Italia, San Marino, Swiss, Kroasia, Yunani, Liechtenstein, Siprus, dan Slovenia. Landasan hukum model ini adalah Orlando, di mana diputuskan bahwa ketika situasi pasangan sesuai dengan kehidupan keluarga dan pasangan menikah sesama jenis termasuk dalam cakupan negara anggota yang tidak menerapkan perlindungan hukum untuk hubungan ini adalah melanggar atas kehidupan pribadi dan keluarga. Dengan pasangan di mana setidaknya satu pasangan adalah orang Italia, pernikahan ini akan diturunkan ke serikat sipil dan hukum yang berlaku adalah serikat sipil Italian. Penurunan peringkat akan menjadi masalah jika menghasilkan hanya kehilangan nama perkawinan tanpa efek praktis. Di Italia, bagaimana perbedaan antara pernikahan dan serikat sipil? Keduanya simbolis dan substantif. Yang utama adalah bahwa pasangan sipil tidak memiliki kewajiban kesetiaan dan tidak dapat diadopsi. Rasio utama penurunan peringkatan tersebut adalah untuk mencegah perilaku yang sulit yang dipahami dari warga negara Italia yang pergi ke luar negeri untuk menikah dengan tujuan menghindarkan hukum. Berikut, oleh karena itu, pernikahan sesama jenis yang dirayakan di luar negeri antara orang asing akan diakui di negara Italia sebagai pernikahan sebagai lawan dari diturunkan ke serikat sipil. Merefleksikan alasan anti-elusif dari aturan penurunan peringkat bisa dibilang pernikahan sesama jenis yang harus diakui dan tidak diturunkan setiap kali tidak dirayakan untuk menghindari hukum di negara Italia. Seseorang dapat berpendapat bahwa ketika pasangan dari kebangsaan yang berbeda menikah di luar negeri, maka mereka tidak mencoba untuk mengelak larangan Italia pada pernikahan sesama jenis karena alasannya adalah anti-elusif, di mana aturan penurunan peringkat seharusnya tidak berlaku, dan oleh karena itu pernikahan mereka harus jangan di-downgrade. Demikian pula dapat dikatakan bahwa ketentuan penurunan peringkat harus berlaku hanya untuk pernikahan di mana kedua belah pihak adalah warga negara Italia dan tinggal di negara Italia. Jika salah satu dari elemen ini berbeda, misalnya pasangan yang dari Italia benar-benar tinggal di luar negeri. Dalam hal pengakuan atau ketiadaan dari pernikahan sesama jenis ini dirayakan di luar negeri, pasangan itu sudah menggunakan hak untuk menikah. Karenanya pembatasan nasional harus tidak berlaku. Status harus diakui dengan cara yang tidak diskriminatif. Perbedaan antara pernikahan sebagai hak untuk dijalankan dan pernikahan sebagai hak undang-undang yang ada tercermin dalam aturan hukum internasional perdata yang berbeda, yang berlaku formalitas pernikahan yang berlaku untuk kapasitas pasangan. Pada saat satu sisi tidak ada aturan yang lebih kokoh yang berlaku maximin locus regit actum pada formalitas perkawinan, yang artinya negara menuntut untuk mempertahankan kontrol penuh atas pelaksanaan hak untuk menikah dengan monopoli atas hukum yang berlaku untuk formalitas pernikahan. Di sisi lain, negara Indonesia, pernikahan yang tidak dapat dirayakan di dalam wilayah seseorang, misalnya perkawinan poligami, jika telah dirayakan di luar negeri, akan sah berdasarkan hukum internasional perdata jika dikontrak antara pihak-pihak dengan kapasitas penuh dan sesuai dengan aturan asing tentang formalitas. Argumen ini dapat diperkuat dengan mencatat bahwa model penurunan melanggar HAM, hak asasi manusia mendasar lainnya yang tidak mengizinkan pengecualian nasional seperti diskriminasi atau dasar orientasi seksual, kesetaraan dan kebebasan yang bergerak dan bertempat tinggal. Yang terakhir ini mungkin menjadi kunci untuk membuka kunci model pengenalan. Meskipun Orlando melegitimasi opsi penurunan peringkat, argumen dapat dibuat untuk model pengakuan.
Yang bagian ketiga, penghapusan pernikahan sesama jenis dirayakan di luar negeri melanggar hukum UE dan Eropa, hukum hak HAM, hak asasi manusia. Studi kasus Hongaria juga penting karena menunjukkan bagaimana Koman tidak dapat diartikan semata-mata bahwa tinggal harus diakui bagi pasangan sesama jenis. Memang, bahkan sebelum Koman, otoritas Hongaria akan memberikan pasangan dalam pernikahan sesama jenis yang dirayakan di luar negeri izin tinggal tanpa klarifikasi apapun. Apakah ini didasarkan pada pengakuan hubungan sebagai perkawinan, kemitraan terdaftar, atau hidup bersama? Meskipun demikian, pasangan menikah sesama jenis masih berjuang di pengadilan untuk diakui setidaknya sebagai mitra terdaftar. Untuk membuat seseorang berharap pada hal positif dari perselisihan Hungaria adalah fakta bahwa Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk memerintahkan pendaftaran pernikahan sesama jenis asing sebagai kemitraan sipil. Untuk teknis alasan bahwa para penggugat meminta agar hubungan mereka diakui sebagai perkawinan, bukan sebagai persekutuan perdata. Para pihak telah mengajukan permintaan pengakuan baru sebagai kemitraan sipil, dan dengan alasan teknis di mana para pihak keputusan pengadilan yang lebih rendah dibatalkan. Orang dapat mengharapkan hal positif untuk ini sengketa dan demikian adopsi oleh Hungaria dan model penurunan peringkat. Dengan demikian Hungaria akan terhindar dari tuntutan tanggung jawab negara Koman dan pelanggaran hak asasi manusia atau Orlando. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.